Yo, yo, what's up teman-teman? Kembali lagi bersama saya Juan di channel saya. Saya hari ini akan menjelaskan secara singkat tentang relational model. Ya, mari kita langsung masuk ke topik pembahasan pada intinya. Oke, kita akan masuk pada pembahasan tentang relational model atau ERD. Apa sih ERD? Atau konsep relational model? Adalah salah satu model data yang digunakan untuk merepresentasikan dan mengelola data dalam bentuk tabel atau relasi. Relasi adalah kumpulan data yang terdiri dari baris atau tupel dan kolom atau atribut. Setiap tupel merepresentasikan sebuah fakta atau entitas yang berkaitan dengan dunia nyata. Setiap atribut yang memiliki nama dan domain atau himpunan nilai yang valid. Relasi dapat dioperasikan dengan menggunakan operasi relasional seperti seleksi, proyeksi, penggabungan, dan lain-lain. Relasi juga harus memenuhi beberapa aturan seperti kunci, integer, dan normalisasi. Kunci itu seperti key atau ID untuk menjaga konsistensi dan kualitas data. Nah, contoh relasi berikut adalah contoh relasi yang menyimpan data tentang mahasiswa dan mata kuliah. Kita lihat, relasi mahasiswa memiliki atribut seperti NIM, nama, jurusan, dan IPK. Pasti mahasiswa harus memiliki keempat relasi tersebut atau atribut tersebut. Jika mahasiswa tidak memiliki itu, maka tidak bisa disebut sebagai mahasiswa. Yang kedua, relasi mata kuliah memiliki atribut kode, nama, SKS, dan dosen. Yang ketiga tuh relasi ambil memiliki atribut NIM, kode, nilai, dan semester. Relasi ambil merupakan relasi yang menghubungkan relasi mahasiswa atau menghubungkan antara relasi mahasiswa dan mata kuliah. Jadi dia tuh sebagai jembatan antara mahasiswa dan mata kuliah. Ini contohnya relasi mahasiswa. Di situ ada NIM, nama, jurusan, IPK. Ya BTW sorry ya guys, kalau misalkan saya bikin kayak gini karena capek untuk bikin tabel-tabel. Nah, di bawah NIM itu ada nomor NIM-nya mereka. Contoh 123456789 dengan nama Ali, Budi, Iji. Jurusannya itu informatika, matematika, biologi. IPK-nya 3,5, 3,2, 3,8. Itu contoh relasi mahasiswa. Yang kedua itu contoh dari relasi mata kuliah. Kita lihat kode, nama, SKS, dan dosen. Di situ kode mata kuliah ya teman-teman. IF101, IF102, IF103. Nama itu nama mata kuliah. Algoritma basis data pemrograman. SKS-nya tuh ada di situ 433. Dosen Eko, Fani, Gani. Nah, itu yang disebut dengan relasi mata kuliah. Contohnya itu. Sekarang kita ambil relasi ambil. Nah, relasi ambil. Nah, itu yang tadi disebutkan di slide 2 itu di slide 3 itu relasi ambil itu sebagai jembatan ya untuk menghubungkan antara relasi mahasiswa dan relasi mata kuliah. Di sini kita bisa lihat NIM, kode, nilai, dan semester. NIM-nya ya seperti yang tadi 123 123 456 456 789 789. Contoh kodenya tadi F101 IF102
IF101, IF103, IF102, IF103. Nilainya di situ A, B, B, C, A, B. Semester 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Nah, itu relasi ambil atau yang saya sebut penggantinya relasi jembatan yang menghubungkan antara mahasiswa dan mata kuliah. Berikutnya itu operasi relasional. Adalah operasi yang dapat dilakukan pada satu atau lebih relasi untuk menghasilkan relasi baru. Beberapa operasi relasional yang umum adalah, di sini ada contohnya ya teman-teman, seperti seleksi, itu operasi yang memilih baris dan dari relasi yang memenuhi kondisi tertentu. Yang kedua itu proyeksi, operasi yang memilih kolom dari relasi yang diinginkan. Yang ketiga itu penggabungan, operasi yang menggabungkan dua relasi berdasarkan kondisi tertentu. Yang keempat, gabungan, operasi yang menggabungkan dua relasi dengan menghapus duplikasi. Kelima, itu perbedaan, operasi yang menghasilkan relasi yang berisi baris yang ada di relasi pertama tetapi tidak ada di relasi kedua atau relasi baris kedua. Yang keenam, terakhir tuh produk Cartesian. Itu operasi yang menghasilkan relasi yang berisi semua kombinasi baris dari dua relasi. Di sini contoh operasi relasional. Contohnya tuh yang saya ambil tuh yang tadi ya teman-teman, mahasiswa, mata kuliah, dan ambil atau jembatan. Tapi saya tulis di sini ambil. Nah, yang pertama tuh seleksi, operasi yang memilih baris dari relasi mahasiswa yang memiliki IPK di atas 3,5. Nah, di situ sudah ada contohnya. NIM 789 dengan nama Gigi, jurusannya biologi, IPK-nya 3,8. Seperti di seleksi itu soalnya tuh mahasiswa yang memiliki IPK di atas 3,5, berarti yang memiliki IPK di atas 3,5 tuh Gigi. Kita bisa lihat di tabel yang tadi relasi mahasiswa. Nah, kita bisa lihat di situ Cici jurusan biologi 3,8. Jadi Ali itu tidak masuk karena dia pas dengan apa yang diminta oleh relasi seleksi. Harus di atas 3,5, tidak boleh 3,5. Jadi gitu teman-teman. Nah, yang kedua nih proyeksi. Itu operasi yang memilih kolom nama dan dosen dari relasi mata kuliah. Contohnya nama mata kuliahnya ini algoritma basis data dan pemrograman. Dosennya Eko, Fani, dan Gani. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, kalian lihat yang di bawah contoh relasi mata kuliah. Nah, yang diambil tuh hanya nama, kolom nama sama kolom dosen. Jadi kalian bisa lihat sama. Nah, seperti begitu ya teman-teman. Yang ketiga tuh operasi penggabungan, tuh yang menggabungkan relasi mahasiswa dan ambil atau jembatan berdasarkan NIM. Nah, kita bisa lihat di sini NIM 123 123 456 456 789 789. Nama Ali, Budi, Titi. Jurusan informatika, matematika, biologi. IPK-nya 3,5, 3,2, dan 3,8 dan 3,8. Kodenya IF101, IF102, IF101, IF103, IF102, IF103 dengan nilai A, B, C, A, B. Semester 1, 2, 1, 2, 2, 2. Nah, jadi di sini penggabungan itu diambil 2. Jadi seperti digandakan gitu.
Kita bisa lihat di sini. Nah, ini yang diambil, relasi ambil dan relasi mahasiswa tabelnya. Jadi diambil ikut sesuai dengan relasi ambil. Jadi di sini relasi ambil tuh ada double. Jadi yang relasi mahasiswa tuh ngikut dari relasi ambil atau jembatan. Nah, bisa kita lihat kan NIM-nya. Nah, Ali 2 kali, Budi 2 kali, Cici 2 kali. Jadi masuk di sini double gitu. Itu yang disebut operasi penggabungan atau relasi penggabungan. Nah, sekarang kita masuk di aturannya, aturan relasional. Aturan relasional adalah aturan yang harus dipenuhi oleh relasi untuk menjaga konsistensi dan kualitas data. Beberapa aturan relasional yang penting adalah, nah di sini kita bisa lihat ini aturan ya teman-teman, ini sangat penting untuk ARD atau relational model. Itu di sini pertama tuh kita lihat kunci. Itu adalah atribut atau kombinasi atribut yang dapat mengidentifikasi secara unik setiap baris dalam relasi. Yang kedua, integritas entitas adalah aturan yang menyatakan bahwa setiap baris dalam relasi harus memiliki nilai kunci yang tidak nol dan tidak duplikat. Nah, seperti contohnya itu integritas entitas tuh kayak contoh mahasiswa tadi. Nah, ini saya ambil yang ini aja, yang dari seleksi kita lihat. Nah, di situ kan ada NIM, nama, jurusan, IPK. Nah, yang di bagian NIM itu disebut kunci atau key. Nah, di situ itu adalah bagian penting dari mahasiswa. Nah, di situ. Jadi kan tidak boleh nol. Jadi tetap harus punya NIM. Kalau nama kita bisa kasih nggak pakai nama. Yang penting NIM-nya ada. Jadi seperti begitu teman-teman. Sekarang yang ketiga tuh integritas referensial. Aturan yang menyatakan bahwa setiap nilai kunci asing dalam relasi harus ada sebagai nilai kunci utama dalam relasi lain atau nol. Yang keempat itu normalisasi. Proses yang mengubah relasi menjadi bentuk normal yang lebih sederhana dan efisien dengan menghilangkan redundansi dan anomali data. Nah, contoh aturan relasionalnya itu saya ambil di yang tadi ya teman-teman, seperti slide yang tadi. Itu mahasiswa, mata kuliah, dan ambil atau jembatan. Nah, kunci atribut NIM. Kunci itu atribut NIM adalah kunci utama. Untuk relasi mahasiswa, atribut kode adalah kunci utama. Untuk relasi mata kuliah dan kombinasi atribut NIM dan kode adalah kunci utama. Untuk relasi ambil atau jembatan. Nah, integritas entitas. Setiap baris dalam relasi mahasiswa, mata kuliah, dan ambil harus memiliki nilai kunci tidak nol dan tidak duplikat. Nah, yang ketiga itu integritas referensial. Setiap nilai NIM dalam relasi ambil harus ada sebagai nilai NIM dalam relasi mahasiswa. Dan setiap nilai kode dalam relasi ambil harus sebagai nilai kode dalam relasi mata kuliah. Sudah berada dalam bentuk normal kedua karena tidak ada dependensi fungsional parsial atau transitif. Nah, mungkin sekian yang materi saya paparkan secara singkat tentang relational model atau ARD. Nah, mungkin kalau misalkan kalian kurang jelas atau apa, silahkan komen di bawah di kolom komentar. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Goodbye.